Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Panglima TNI selaku Wakil Ketua 2 Pengarah Satgas PKH, Kapolri selaku Wakil Ketua 3 Pengarah Satgas PKH, para anggota Pengarah Satgas PKH, Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Kepala BPKP. Yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara, yang kami hormati Sekretariat Kabinet, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Kepala Badan Pengelolaan Investasi dan Antara, yang saya hormati PLT Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Khusus selaku Pelaksana Satgas PKH, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Badan, para Wakil Ketua Pelaksana Anggota Pelaksana Satgas PKH, Direktur Utama Komisaris Utama PT Agrinas Palma Nusantara, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat mengikuti kegiatan penyerahan laporan capaian 4 juta hektar penguasaan kembali kawasan hutan, hasil penertiban kawasan hutan konservasi, hasil penguasaan kembali tahap 5, hasil penagihan denda administratif Satgas PKH, dan hasil penyelamatan keuangan negara. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kami laporkan total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dengan total seluasan 4.081.560,58 hektar. Dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar yang terdiri dari lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan kepada kementerian lembaga terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, kemudian diserahkan pada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi. 2. Lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektar yang tersebar di 9 provinsi. Pada hari yang baik ini pula, sebagai wujud pertanggungan jawab kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar 6.255.299.469,74 sen yang merupakan 1. Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai 2.344.965.750.000 rupiah yang berasal dari 20 perusahaan sawit, 1 perusahaan tambang nikel. 2. Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai 4.288.340.469 rupiah 74 sen yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dalam perkara impor gula dan perkara impor gula. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit di tambang yang berada dalam kawasan hutan dengan jumlah sebagai berikut. Potensi denda administratif dan sawit sebesar 109,6 triliun. Potensi administrasi tambang sebesar 32,63 triliun. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, dapat kami laporkan juga
Berkaitan dengan percepatan pemulihan Taman Nasional Tesonelo, Satgas PKH telah melakukan berbagai langkah strategis untuk melakukan relokasi penduduk sebagai berikut. Telah dilakukan pendataan penduduk dan sarana prasarana yang ada di dalamnya. Terdapat 7 pemukiman masyarakat yang termasuk dalam 7 desa dengan jumlah penduduk 5.733 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 22.183 orang dan jumlah rumah sebanyak 573 bangunan. Sarana pendidikan 12 sekolah. Jumlah rumah ibadah sebanyak 52. Fasilitas kesehatan 12. Selanjutnya, jumlah kepala keluarga KK yang telah didaftarkan untuk mengikuti program relokasi sebanyak 1.465 orang. 55 KK. 3. Telah menyiapkan lahan hasil penguasaan kembali seluas 8.077 hektar untuk merelokasi penduduk kawasan TNT. 4. Telah melakukan relokasi penduduk tahap 1 pada tanggal 20 Desember 2025 terhadap 227 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330,78 hektar. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum menghadiri laporan ini, saya sampaikan tidak lupa saya mengucapkan apresiasi yang rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran kementerian, lembaga yang telah bekerja keras mewakafkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Bapak Presiden. Hukum harus tegak, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan seluruh rangka penjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan bimbingan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, sejahtera. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi Santi Om, nama budaya. Salam kebajikan. Penyerahan laporan capaian 4 juta hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Pertahanan.
Penyerahan uang hasil rampasan negara sebesar 4,2 triliun lebih dan uang hasil penagihan denda administratif sebesar 2,3 triliun lebih dari Jaksa Agung bersama Menteri Kehutanan menyerahkan kepada Menteri Keuangan dengan total 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469 rupiah 74 sen. Penyerahan hasil penertiban kawasan hutan konservasi oleh Satgas PKH seluas 688.427,27 hektar kepada Menteri Kehutanan. Dan penyerahan kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5 seluas 204.575,383 hektar diserahkan Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Dilanjutkan kepada Kepala BPI Danantara. Kemudian diserahkan kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Prosesi selesai, dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.